Halo Sobat Bincang Energi, kembali lagi dalam segmen paling informatif dan up to date Bincang Energi Siaran Terkini. Sebuah program yang akan membantu kamu untuk bisa terus mengikuti kondisi energi dan lingkungan saat ini. Saya Arul dengan rekan saya Ayu yang akan menginformasikan berita menarik dan aktual dalam episode kali ini. Halo Sobat Bincang Energi semua, saya Ayu bersama Arul dalam episode ke-64 ini akan menyajikan berita-berita yang lagi happening soal energi dan lingkungan dari tanggal 1 sampai 15 Oktober 2023. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak bersama berita pertama kali ini. Berita pertama kita awali kali ini dengan PLN kini sudah mampu memproduksi green hydrogen melalui Green Hydrogen Plant pertama di Indonesia yang berlokasi di kawasan PLTGU Muara Karang, Jakarta. PT PLN Persero melalui subholding PLN Nusantara Power telah meresmikan Green Hydrogen Plant pertama di Indonesia yang berlokasi di kawasan pembangkit listrik tenaga gas uap Muara Karang, Pluit, Jakarta. Green hydrogen sendiri merupakan sumber energi bersih yang hanya mengeluarkan uap air dan tidak meninggalkan residu di udara atau menambah emisi karbon gas rumah kaca. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menjelaskan, Green Hydrogen Plant ini merupakan hasil inovasi yang terus dilakukan PLN dalam menjawab tantangan transisi energi. Salah satu kegunaan Green Hydrogen ini adalah untuk bahan bakar transportasi. Menurut Pak Darmawan, era masa depan transportasi tak hanya bergerak ke arah listrik, namun juga ke arah hidrogen. Maka, PLN sebagai salah satu key player dalam transisi energi terus berpacu dalam menyediakan energi bersih bagi masyarakat. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian SDM Yudo Dwinanda Priadi menjelaskan, hidrogen hijau merupakan bahan bakar alternatif masa depan. Hidrogen hijau menjadi salah satu pilar utama dalam transisi energi untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Menurutnya, hidrogen hijau ini adalah game changer dalam transisi energi. Pemerintah komit untuk mengembangkan ini dan terus melakukan kajian dan rumusan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mendorong hidrogen hijau ini berkembang di Indonesia. Green Hydrogen Plant besutan PLN Nusantara Power ini diproduksi dengan menggunakan sumber dari pembangkit listrik tenaga surya yang terdapat di area PLTGU Muara Karang. Selain dihasilkan dari PLTS yang terpasang, hidrogen hijau ini juga berasal dari pembelian renewable energy sertifikat yang berasal dari pembangkit listrik tenaga panas bumi Kamojang. Dari total produksi hidrogen 51 ton per tahun, sebesar 43 ton dapat dimanfaatkan untuk 147 mobil menempuh jarak 100 km setiap hari. Selain untuk kendaraan, hidrogen ini juga dapat dimanfaatkan pada sektor industri seperti pembuatan baja, produksi beton, serta pembuatan bahan kimia dan pupuk. Direktur Utama PLN Nusantara Power, Ruli Firmansyah, menyampaikan arah perusahaan dalam produksi gas yang ramah lingkungan ini. Harapannya, dengan peresmian hidrogen hijau pertama di Indonesia, dapat menjadi pionir dan memunculkan banyak hidrogen hijau di penjuru Nusantara. Pemanfaatan hidrogen hijau ini akan memudahkan berbagai sektor industri yang sulit dielektrifikasi seperti industri baja, penerbangan, kendaraan berat, dan perkapalan. Sobat Bincang Energi, walaupun transisi energi bisa menjadi jawaban dalam menyediakan energi bersih dan menjaga lingkungan, ternyata hal tersebut berpotensi menghasilkan masalah baru. Seperti yang diungkapkan oleh Kementerian ESDM bahwa kebijakan transisi energi berpotensi menciptakan pengangguran baru. Salah satunya disebabkan oleh penutupan tambang batu bara yang berpotensi merumahkan pekerja. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengatakan pihaknya tengah melakukan kajian untuk meminimalisir dampak pengurangan bahan bakar fosil kepada tenaga kerja beberapa dekade mendatang. Salah satu upaya yang dilakukan tertuang dalam dokumen perencanaan dan kebijakan investasi komprehensif alias Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), Just Energy Transition Partnership (JETP). Dalam dokumen tersebut terdapat pembahasan khusus terkait nasib para pekerja di sektor fosil pada era transisi energi. Melansir dari Reuters, ratusan tambang batubara yang padat karya diprediksi akan menutup dalam beberapa dekade mendatang karena sudah pensiun. Negara-negara akan mengganti batu bara dengan sumber-sumber energi rendah karbon yang lebih bersih. Seperti yang dikatakan oleh lembaga think tank yang berbasis di Amerika Serikat, Global Energy Monitor (GEM), sebagian besar tambang yang kemungkinan akan tutup tidak memiliki perencanaan untuk memperpanjang usia operasi mereka atau untuk mengelola transisi menuju ekonomi pasca batu bara. Untuk itu, manajer proyek untuk Global Coal Mine Tracker dari GEM, Dorothy May,
mengatakan pemerintah perlu membuat rencana untuk memastikan bahwa pekerja tidak menderita akibat transisi energi. GEM menyebutkan terdapat 4.300 proyek tambang batubara masih beroperasi di seluruh dunia dan memiliki hampir 2,7 juta tenaga kerja. Di sisi lain, GEM menemukan lebih dari 400.000 pekerja dipekerjakan di tambang-tambang yang akan berhenti beroperasi sebelum tahun 2035. Selain itu, GEM mengestimasikan hanya sekitar 250.000 pekerja tambang yang dibutuhkan jika negara-negara di dunia menjalankan rencana mengurangi pengurangan batu bara secara bertahap untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius. Jumlah pekerja tersebut kurang dari 10% dari saat ini. Menurut laporan IEA, pada tahun 2019, ada sekitar 21,6 juta pekerja energi fosil di seluruh dunia. Sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah pasokan minyak bumi, yakni 8 juta pekerja. Selain mampu memproduksi green hydrogen sendiri, Indonesia melalui PT Pertamina kini mampu memproduksi bahan bakar bioafter sustainable aviation fuel yang dikembangkan di Kilang Cilacap. Direktur Utama PT Kilang Pertamina International, Bapak Taufik Aditya Warma menyebutkan bahwa inovasi bioafter SAF merupakan upaya KPI dalam menjawab kebutuhan bahan bakar terbarukan di industri penerbangan sipil. Hal itu sekaligus mendukung komitmen pemerintah dalam mencapai target nol emisi karbon. Proses produksi bioafter SAF sendiri dilakukan melalui co-processing ester dan fatty acid atau HFFA yang telah memenuhi standar internasional untuk spesifikasi aftur ASTM D1655, DEFSTAN 9191 latest issued, serta SK Dirjen Migas nomor 59K tahun 2022. Selain itu, bioafter SAF produksi kilang Pertamina juga telah memenuhi kriteria framework secara global diantaranya CORSIA atau Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation oleh International Civil Aviation Organization, Refuel EU or Fit 55 oleh Uni Eropa UK Emission Trading, Tax Credit IRA USA. Menurut Pak Taufik, KPI saat ini menjadi satu-satunya yang berhasil melakukan produksi komersial bioaftur hingga uji terbang di kawasan Asia Tenggara. Bioaftur SAF ini telah melalui uji Ground Round and Flight Test SAF pada mesin jet CFM 567B di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada 4 Oktober lalu. Sebelumnya, produk bioaftur J2.4 ini sudah pernah diuji coba produksi di kilang TDHT atau Green Refinery RU4 pada periode 2020-2021 untuk keperluan uji terbang pesawat militer CN-235. Uji coba kemudian dilanjutkan untuk keperluan uji terbang pesawat komersial Garuda pada 2023. Namun, dia mengakui bahwa harga bioaftur SAF relatif lebih tinggi daripada aftur fosil. Hal itu karena bioaftur merupakan produk komoditas. Selain itu, bioaftur SAF juga memiliki kelebihan yaitu greenhouse gas emisi lingkup 3 yang lebih rendah daripada bahan bakar fosil. VP Corporate Communication Pertamina, Bapak Fajar Joko Santoso menjelaskan, Kilang Cilacap telah memiliki Green Refinery sejak Februari 2022 yang dapat memproduksi rendah emisi gas rumah kaca. Selain green diesel, tambah Fajar, Green Refinery RU4 Cilacap juga telah memproduksi bioaftur SAF dengan kandungan renewable 2,4% dan kapasitas 9 BPD melalui metode co-processing. Bapak Fajar mengatakan, penggunaan bioaftur berpotensi menurunkan emisi karbon industri penerbangan sebesar 22.000 ton CO2 per tahun. Menurut dia, bahwa keberhasilan kilang Pertamina Cilacap dalam memproduksi bioaftur SAF sejalan dengan program transisi energi Pertamina, yaitu dalam bentuk inovasi bahan bakar hijau. Wah, Sobat Bincang Energi, sudah berakhir nih segmen BES ke-63 hari ini. Gimana? Menarik kan berita seputar energinya? Semoga bisa menambah wawasan terkini buat Sobat BEN semua. Benar banget Kak Arul. Nah, untuk itu terus update pengetahuan kamu tentang energi dan lingkungan dengan terus mengikuti berbagai program Bincang Energi lainnya yang bisa kamu akses melalui website bincangenergi.id, akun Instagram dan TikTok kami di @bincangenergi, serta channel YouTube kami Bincang Energi. Jangan lupa follow, like, and share, serta nyalakan notifikasinya ya supaya tiap informasi nggak ada yang kamu lewati. Saya Ayu bersama rekan saya Arul, kami dari Bincang Energi pamit undur diri. Salam energi berkelanjutan, sampai jumpa di BES selanjutnya.